Iya. Kecewa. Jangan dihujat, kalian nih. Ini baru pertama kali loh, panitia dihujat sama peserta loh. Di kampus lain ingat ya, nggak boleh kayak gitu. Nah sudah. Yuk bro. Jadi gini bro. Kalau ngomongin tentang mencari yang namanya jati diri. Jati diri, dulu aku orang itu bandel banget sih. Zaman SMP nih, zaman SMP gua tuh tawuran. Beneran tawuran, terus pokoknya bandel-bandelnya itu waktu SMP gitu. Nah, waktu itu aku nggak tahu yang namanya jati diri itu kayak gimana. Kata orang guru BK aku ngomong, oh mas Danang ini lagi nyari jati diri gitu. Karena aku emang orangnya lebih seneng explore dan aku sama banget kayak kamu gitu. Aku orangnya cepat bosan ketika nggak menemukan titik yang oke gitu. Waktu itu aku pernah tawuran, aku sebatas ingin tahu aja gitu. Terus habis itu aku nyari hal-hal yang belum pernah aku cari dan belum pernah aku rasakan, dan ketika ada dapet dia bakal hilang. Nah itu adalah sebuah proses sebenarnya. Itu adalah sebuah proses di mana ketika kamu udah mendapatkan semuanya, kamu bakal ada di titik di mana kamu itu benar-benar ini tuh rasa percaya diri. Dulu kayak gini aku. Dulu aku tawuran dan sebagainya, yaitu untuk eksistensi diriku sendiri. Tapi ternyata di tengah jalan aku juga punya pikiran baik tuh, pengen menjadi orang yang bermanfaat. Makanya aku masuk di jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Di situ aku mikirnya kayak, wah aku pengen jadi orang yang bermanfaat nih. Gimana memberdayakan masyarakat untuk bisa bagus gitu kan, bisa sejahtera gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu caranya. Kalau seumpama teman-temanku itu masuk jurusan apa? Sistem informasi. Kamu di tengah jalan pasti kayak gini. Mungkin ada hubungan pekerjaan yang nggak sesuai dengan sistem informasi, tapi kamu senang. Tapi bukan berarti sistem informasi ini kamu nggak berguna. Gitu. Jadi sistem informasi ini akan menjadi modal kamu untuk kamu bisa improve lagi. Contohnya aku pembangunan sosial dan kesejahteraan, dan di situ kamu belajar bagaimana cara mengembangkan masyarakat, bagaimana cara kita mengembangkan orang-orang biar dia bisa sejahtera. Salah satunya adalah dari pendidikan. Nah, aku combine sama yang aku bilang tadi, bakat yang dia bilang, bakat, dan aku combine dengan apa yang aku suka, which is itu passion, dengan realita yang ada. Jadi aku tetap bikin konten, tapi tujuannya tadi, aku bilang, aku ingin bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya, yang ku ambil dari sini adalah, ketika masa-masa seperti itu, udah cobain aja semua. Kamu nggak usah menyalahkan diri kamu, gara-gara kamu nggak menemukan jati dirimu sebenarnya. Atau mungkin ketika kamu diutus oleh yang di atas untuk hidup di dunia ini, mungkin aja ya kamu untuk mencari jati dirimu sendiri. Ternyata jati dirimu adalah mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal yang belum pernah didapatkan untuk kamu akumulasi, dan kamu bisa kembali lagi ke Aceh untuk mengembangkan Aceh menjadi lebih baik lagi. Itu sih kalau dari aku. Aman? Masih kak. Udah terjawab? Tapi mau nanya lagi kak. Boleh. Lagi sih. Aku tuh orangnya udah pernah nyobain semua kerjaan gitu pak. Apa tuh? Dari kuli pembangunan, dari serabut-serabutan, bengkel. Sedih. Ya, emang orang itu bosan, pengen hal-hal baru gitu kak. Pernah juga dari kerja itu udah dari SMP. Maksudnya orang tua itu mampu, tapi aku tuh pengen mandiri. SMP tahu kerja, pulang sekolah itu kayak bengkel itu angkat gitu, kalau dia kita ngebangun gitu. Ikut kerja karena kerja tengah malam kak, tengah malam. Jadi harian itu dapat mungkin kayak 50.000 atau kayak gitu kan. Jadi aku sambil nyari jadi diri yang kayak kak bilang tadi, mungkin aku tulisin di sini hidupnya hanya ingin ambil jurusan teknik mesin, soalnya ke teknik lah gitu. Itu nggak juga aku ambil pembangunan gitu, lihat sendiri. Karena jujur rumah yang aku bikin sekarang itu dibangun sama ayahku dan aku sendiri kan. Bukannya aku punya sendiri. Keren banget. Dan
Jadi cerita sih, aku itu rumahku itu kebun kak, kebun. Dan alhamdulillah sekali itu pure orang tuaku nggak ada dari gimana? Enggak dari warisan orang tua enggak kak. Dan aku pengen jadi kayak seperti aku kak, hidup mandiri walaupun dia dihina orang. Dan satu pesan aku kak, jangan pernah jengkalin orangnya, jangan pernah remehin orang, jangan pernah seolah kamu itu bisa nentuin kamu tuh bisa di depan jadi apa, lebih dari dia. Aku pengen jadi maaf cakap ya kak, kalau misalnya masalah kayak kerjaan yang kayak udah selalu kayak hinanya nomor satu ya gitu. Dan satu lagi kak, gimana ya caranya biar, karena aku bingung sendiri kak, kan ke Jogja kak, sendirian kak, dari Aceh aku kak, pertama kali ke Jogja kan bukan aku dari Aceh Tengah kak, bener ya itu dari ke bandara ke Medan itu kak sekitar 8 jam kak, naik mobil, terus ke bandara itu 1 jam, 1 jam setengah sih kak, transit sih 2 jam dari Pulau Namu ke Kulon Progo kak, sendiri kak, nggak ada sama siapa saudara di sini kak, langsung ke pos dari sini via Facebook, pos kayak mana gini kak, semua sendiri, terus pokoknya mandiri sendiri, orang tua itu hubungin gini, mak, bu, percaya aku bisa kok, pokoknya aku pengen doa itu aja gitu. Lagi langsung apa nih? Makanya bener yang kayak kak bilang tadi, iya bener, aku emang pengen hal coba yang baru. Aku malam-malam tuh kak, itu di kereta motor, kalau dia tuh kereta motoran sendirian kak, keliling-keliling tuh kak, sampai ke Malioboro, sampai ke mana-mana kak. Aku pikir, ya Allah, kemana aku harus hidup? Kemana aku harus jadi? Semua udah aku coba, tapi kemana? Gak ada arah yang jelas. Jadi aku lihat kakak, gimana ya? Aku dunia itu, alhamdulillah kak, public speaking bagus, tapi SMA aku ikut lomba ya kak bilang tadi, aku pernah juga ikut lomba adat hukum, ikut ceramah, terus ikut kaligrafi di SD, dapat alhamdulillah udah 3 di kabupaten, kalau pas SD kaligrafi semuanya aku tekunin kak. Dan benar juga yang kak bilang tadi, bukan orang lain sih yang remehin kita, bahkan orang-orang terdekat kita, saudara kita, teman-teman kita semua gitu kak. Dan itu jadi motivasi aku kak untuk dari yang ini juga. Gimana rasanya orang tua dihina, bukan orang lain, tapi saudara sendiri yang menghina orang tua kita. Kita harus kenapa mengubah itu semua kak, masuk hidup juga. Aku yakin nggak semua teman-teman yang ada di sini, tapi itu tadi teman-teman. Terkadang kita selalu meremehkan apa yang ada di depan kita gitu. Kadang kita merasa kayak harusnya takdirku nggak di Alma-Ata, harusnya takdirku nggak ada di sini. Tapi kenapa sih kita mau kayak gitu terus gitu? Memang start orang tuh beda-beda, tapi kan tujuan kita sama gitu. Dan aku yakin banyak cerita inspiratif yang ada di balik kita, hingga akhirnya kita ada di titik ini. Teman-teman harusnya bisa lebih bersyukur kalau kalian bisa ada di sini. Gara-gara masih banyak orang yang ternyata masih struggle dan nggak ada kesempatan di sini. Jadi kalau dari aku semangat aja, nggak ada yang lebih baik daripada manusia lain. Yang ada adalah kita harus selalu berkolaborasi. Tepuk tangan dong. Oke. Siap. Mas siap-siap dicari ya mas ya. Mas siap-siap ini SpongeBob lagu.